Di mana temanmu dulu? Dia itu meminta jawaban darimu langsung. Karena pada saat itu dia pun mengajak dirimu sebenarnya. Sini Mbak. Jadi kamu maafin aku Nek. Nek tenang di sana. Kehidupan kita pasti akan kembali seperti diriku Medan. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh. Hai Medan. Medan. Dia terbiasa memanggil Medan. Siapa yang biasa manggil Medan? Dika. Siapa itu? Dika Ardila. Oh ya, manggil Mbak Medan gitu? Iya. Kenapa kok manggil Medan? Karena aku di Medan, tinggalnya Mbak. Oh, almarhum. Udah tahu. Kalau nggak salah nikah lahirnya bulan 3. Bulan ini bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Maret. Bulan Ramadan. Tanyakan Kan bulan Ramadan. bulan Maret. Bulan Maret. Bulan dia menuju tepat terakhirnya. Kecelakaannya bulan Maret ya? Nikah? Iya. Mbak inget nggak? Coba googling. Ingat nggak meninggalnya bulan Maret? Jalan Irian. Meninggalnya Nika. Emang dekat dulu? Oh, bukan Mbak dengan Nika dekat. Oh ya? Oh, Masya Allah. Sedekat apa? Sampai begitu 19 Maret? Astagfirullah. Bulan Maret dia meninggal. Cuma dia yang manggil saya Medan, cuma Nika. Ya Allah. Iya, Maret meninggalnya. Jangan-jangan perempuan muda itu yang sedih itu, Bang. Kirimkan Al-Fatihah. Dia minta dikirim doa. Dia minta dikirim doa Al-Fatihah, Mbak. Semuanya khususan dulu. Iya. Al-Fatihah. Tenang di sana. Dia masuk kamera. Budi sakit deh. Budi sakit. Rasa baranian di jiwa. Bahasa Padang bukan? Coba sini Mbak. Apa nggak terlalu paham? Budi yang sedikit pasti akan terasa beratnya hidup. Budi yang sedikit. Budi yang sedikit dengan terasa berat. Hidup. Nah, itulah hidup. Hidup itu harus banyak budi. Kebaikan maksudnya ya? Aku itu yang mengikutimu. Yang dampingin. Yang harimau itu ya? Karena hanya kaulah yang berani melawan siapapun. Tak peduli siapa yang berbuat salah, kau berani. Di antara saudara tuh Mbak yang Kecil pun kau berani kemana-mana. Di antara saudara Mbak berapa bersaudara? 7 cewek semua. Mbak nomor? Aku nomor 5. Nah, di antara keluarga kakak beradik Mbak yang paling berani? Iya, mereka kan ibu rumah tangga. Kalau aku kan orangnya galak. Kau tuh tak bisa dikekang. Maka kaulah yang berani menantang apapun.
Iya, memang aku kalau orang Dan ada. kau yang paling menyulitkan ibumu. Maksudnya menyulitkan bagaimana? Karena kau mempunyai tujuan sendiri. Ibumu mau kau berdiam diri saja. Oh, Mbak kan cerita Untuk bersekolah. suruh pulang ke Medan sekolah aja, kamu nggak usah jadi artis, iya kan? Itu mama kan yang suruh pulang. Dapat sini Mbak. Jadi ini kakek ini mengikuti dari kapan? Kecil. Sejak di Padang ya? Kecilnya di Padang apa? Di Medan. Oh, dari lahir di Medan. Di mana tumpah darahmu? Tapi kakek mendampingi beliau ini apakah dari leluhurnya? Ya, di mana kakekmu? Di Padang. Di mana lahirmu? Di Medan. Tapi kau ada darah harimau itu. Darah harimau itu Padang berarti darah Dari Padang. Padang. Itu kakek ini dari Dari jalur kakek. ayah atau ibu? Bapakmu, Iya, bapakku. Dari bapakku. Labuan Batu. Labuan Batu ya? Enggak, itu nama tempat di Padang ya kak? Pesisir lautan. Iya, emang dekat laut. Emang istilahnya kami Padang Laut, bapakku kan Padang Laut. Pesisir selatan ya? Pas aku kalau misalnya apa terlalu berani ya. Apa beliau berani itu karena ada kakek yang dampingin? Iya, Oh iya. sejak kecil kau sudah berani. Iya. Kemana-mana pun kau sendiri. Karena mbak yang berani, mbak yang didampingin gitu. Awalnya pada dasarnya mbak udah berani. Kenapa yang dipilih dia kek? Karena dialah yang nomor 5. Kenapa harus yang nomor 5? Dan berganjil, Berarti- kau yang paling kuat di antara yang lainnya. Ada nomor 1, 3, 5, 7. Tapi yang dipilih mbak Oh. di antara anak-anaknya. Yang ganjil. Karena Karena kau lah di tengah-tengah itu. aku kadang takut, suka kadang-kadang lihat sekelebat hitam itu gimana ya. Itu siapa kek? Kadang-kadang aku kan kaget ya pas naik ke atas ada kayak hitam gitu tinggi gitu. Kadang aku kadang ada rasa takut juga, tapi aku lihat lagi nggak ada. Itulah jiwa manusia. Kalau tak ada takut, berarti kau bukan makhluk yang lemah di hadapan Allah. Manusiawi gitu maksudnya. Terbukti kau tertolong oleh makhluk hitam tinggi besar pada saat kau melaksanakan ibadah itu. Iya, iya mbak, aku didorong gitu ke itu tuh demi Allah, didorong aku ke Hajar Aswad itu. Jadi kayak yang tadinya itu rame banget kan mbak, kayak melempem gitu aku. Desek-desekan kan Iya, biasanya. terus kalau mau keluar kan nggak boleh, nggak bisa karena ditarik lagi itu loh mbak, lempeng aku. Selamat. Siapa Macam sosok itulah kami menjagamu. Oh, berarti sosok hitam itu juga salah satu leluhur ya, kek? Ya, Oh, kalau ada yang jahat pun tak mengenai dirimu, tetapi hanya mengikuti. Nah itulah kau yang kami jaga. Berapapun dan betapapun kesulitan, kau bisa menghadapinya. Kau tak tampakkan ketakutanmu di hadapan siapapun. Sesungguhnya kalaupun hatimu itu ada rasa ketakutan, kau pandai untuk menutupi semuanya. Ya, Karena kau berfikir semua itu pasti akan ada jalan keluarnya. dia berpikirnya sangat logika gitu. Kalau baper kan, aduh nanti gimana gitu kan. Iya. Kalau mbak kan lebih logika. Iya, iya. Macam ini, di waktu inilah di mana temanmu dulu, dia itu meminta jawaban darimu langsung yang tadi datang kepadamu. Oh gitu. Tadi itu Yaitu pendampingnya. kesedihannya meliputi pada akhirnya. Kenapa kau tak berterus terang kepada dan kau tak hadir? Jadi kau benar-benar sudah mengakui bahwasanya kau itu mengutamakan panggilan seorang ibu. Itu sudah benar. Tapi dia merasa bersalah kayak gara-gara berbohong. Itulah kau jelaskan kepadanya. Karena dia pun memperjuangkan seorang ibu. Iya ya. Kan Nikah sayang sama sama aku. banget. Dia pun memperjuangkannya seorang ibu. Perihal sepanjang waktu. Itulah yang menjadi pertanyaannya. Kau temanku, kenapa kau tak datang terhadapku? Dan di sinilah kau sudah memberikan jawaban itu terhadapnya. Dia nggak sanggup datang ke Dan sana. kau pun sudah meminta maafnya. Beginilah sebuah pertemanan. Walaupun sudah beda alam tapi tetap, Iya, jadi tetap masih ada aku ini. tuh nggak nyampein minta maaf selagi dia hidup gitu. Itu yang aku pikir
Harusnya aku nggak Menyesal. sebelum dia aku kan nggak tahu dia meninggal, namanya dia masih senang. Karena pada saat itu dia pun mengajak dirimu sebenarnya. Iya. Bertepatan pada saat mau terjadi kecelakaan itu. Berarti sebenarnya Allah Tetapi melindungi. kau dipanggil oleh ibumu. Masya Allah. Kalau tak kau pergi bersamanya. Berarti Mbak sebenarnya dilindungi Allah loh Mbak. Ingat tidak peristiwa itu? Berapa kali kau dihubunginya untuk menemaninya Berkali-kali ditelepon ya. sebelum kepergiannya. Tapi Tapi sang kuasa Allah itu punya rencana lain terhadapmu. Bahwasanya kau harus melanjutkan hidupmu. Salam aku padamu. Iya, 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 salam. Iya, oke, makasih. Beberapa hari sebelumnya dia, ayolah datang, temani aku, Medan. Medan Temani Mbak. aku, Menuju aduh. sini, Medan. Kemarin aku Dengan itu. bahasanya. Iya bahasa Sunda, dia kan kental itu Sundanya. Kayak bagaimana caranya supaya dia melepaskan rasa bersalahnya, karena setiap ingat itu sedih terus dia. Semua itu jangan ditakuti. Cuma ini rasa takut dalam hidupmu. Iya, takut datang ke makam. Tapi yang lain berani kau hadapi. Iya bener ya gitu ya. Hanya ini yang kau takuti. Yang lain-lain berani kau hadapi. Dia takut datang ke makam kayak. Tenanglah. Nanti Inilah sudah waktunya untuk membuka semuanya. takdir ini Tak ada yang tahu perihal ini. Iya, iya, iya. Oh gitu ya. nggak tahu. Ingatkah kau pernah dihubungi beberapa kali untuk menemaninya? Detik-detik sebelum meninggal. Iya. Berarti keluarganya almarhum Nika kenal semua kan? Iya kan? Kenal semua berarti ya? Makanya beliau merasa bersalah tuh selain nikah. Bayangkan dia pada usia muda pada saat itu. SMP. Hah? SMP. Hmm. Bersahabatnya tuh dari SMP. Oh ya? 15 tahun mungkin. Makanya sampai ibunya manggil itu biar udahlah kamu gak usah jadi artis, lanjutin sekolah. Karena dia ramai orangnya. Berarti kayak maaf tadi yang datang itu pendampingan nikah ya? Ya, Oh iya. Terus saya harus minta maaf gimana supaya saya nyanyi aja kalau lagu nikah saya tuh nggak bisa, nggak kuat, saya pasti saya sekali nangis. datanglah kau Nanti kita dampingin Mbak, tenang aja Mbak. untuk menutupi semuanya. Ya, sebenarnya aku nggak bisa. Agar kau menjadi tenang. Karena dia sebagai teman, sebelum kepergiannya benar-benar ingin berjumpa denganmu. Dia memendam kerinduan Dan sampai ingin bersamamu. Kalau saja pada saat itu kau bersamanya, mungkin tadi lain. lain cerita ya. Masya Allah. Iya iya iya. 2 hari sebelum kepergiannya, benar-benar memaksanya untuk datang. Tapi dia berbohong karena dia nggak tahu kalau dia pindah. Dan mengatakan aku tidak akan kembali lagi ke Jakarta. Marah dia. Oh gitu. Ya Ya? gitu. Dia bilang kalau nggak akan kembali lagi ke Jakarta, tapi Tapi itu tak dikatakan. Karena dia takut. Dia bilang dia tidak pergi ke Medan. iya, padahal dia posisi di Dia Medan. ada di Jakarta. Jakarta. Tapi bilang tak ada. Iya. Kalau emang di Jakarta kok nggak mau Itulah datang? yang menjadi. Ternyata diketahui kau ada di sini. Dia saat itu Tapi di begitu Medan. tahu berita dia terjadi insiden gitu, apa perasaan waktu itu? Keluarganya ada yang ngubungin langsung, ngasih kabar. Mbak posisi di Medan. Aku lagi di Medan, terus aku ditelepon bilang nikah nggak ada. Aku pikir lagi canda. Aku bilang jangan canda. Dia bilang iya nikah nggak ada, tabrakan nggak lihat TV. Aku terus 1 hari itu nggak lihat TV. Aku masih nggak tahu, terus aku kayak pingsan gitu. Kayak pingsan terus sama aku kan lagi di ruang makan, terus dipindahin ke ruang tamu. Ruang tamu itu ada TV. Aku siuman Kau sekitar lihat 10 menit. langsung kau tak sadarkan diri. Oh gitu. Aku pingsan karena aku pikir itu canda, waktu ngomong nggak ada itu canda. Tapi karena yang telepon juga lihat TV, coba itu udah rame beritanya. Karena aku orang 2 hari sebelum masih telepon, masih ngajak-ngajak aku gitu. Tapi kenapa bisa nggak ada? Aku pikir canda. Ternyata aku lihat di TV ada, situ aku nggak kuat, situ aku pingsan 2 kali pingsan aku. Emang takdir nggak ada yang tahu ya kayak ya. Itu penyanyi legendaris yang Iya. tidak pernah pudar gitu. Walaupun Tapi- orangnya tidak ada, tapi tetap terus masih. Ini udah bukan kakek lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak dari rekayasa ya, dia keluar sendiri. Assalamualaikum. Hita. Sini Mbak. Jadi Datang, dekat. dia pengen peluk kamu kayak gitu. Ayo, ayo. Merinding saya. Jangan takut. Ya aku merinding, Mbak. Iya tapi dia
kamu Mbak. Inilah kesempatan kamu minta maaf ya, sampaikan sama dia. Kenapa kamu teh nggak bilang? Mau Mbak. Aku temenin, ayo. Nggak sendiri. Kita akhiri penderitaan Mbak. Mbak kan menderita kan kayak gini. Yuk, yuk, jangan takut ya. Maafin aku. Dia nggak sanggup menatap kamu. Aku dipanggil mamaku. Aku nggak ngomong. Maafin aku, Nek. Nek tenang di sana. Aku yakin Nek ada di surga. Nek tenang di sana. Jangan kayak gini. Gak mau aku. Aku gak mau, Nek. Neng mau sampaikan apa? Aku tahu Nek orang baik. Aku gak mau kayak gini. Aku gak mau. Dia hanya rindu Mbak. Dia hanya rindu sama kamu Mbak. Ayo. Mida, maafkan aku. Aku yang salah. Maafkan aku. Aku yang salah. Teruslah berbuat baik, Medan. Banyak berbuat baik, Medan. Karena bagaimanapun kehidupan kita pasti akan kembali seperti diriku, Medan. Medan harus banyak berbuat baik. Orang baik. Aku tahu Nek ada di surga. Nek orang baik. Sejaya Nek orang baik. Maafin Adi jaya-jayanya teh manusia ke pasti bakalan kembali. Pasti akan kembali. Aduh, kenapa sih hari ini gak mau kayak gini, Mbak? Aku lemes banget, Mbak. Iya, gorengnya Nika datang. Pesannya satu, Mbak harus lanjutkan berbuat baik itu. Ya Allah. Dia nggak sanggup ngeliat. Sabar. Mbak, aku tahu dia orang baik. Jangan kayak gini, Mbak. Aku lemes. Udah selesai. Udah. Yang penting pesan-pesan sudah nyampe, kita sudah doain. Ya mungkin di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang baik ya, dapat pesan yang baik. Cuman mungkin sekadar kerinduan seorang sahabat ya. Iya, kerinduan aja sih. Kerinduan Dia seorang nggak sahabat yang bener-bener memang menghantui gitu, Mbak. kerinduan seorang sahabat yang ingin menyampaikan rasa saya pengen ketemu, pengen lihat gitu. Jadi mungkin karena sahabat begitu dekat, tapi kalau nggak hadir, kalau nggak datang sampai detik ini gitu. Padahal sebenarnya kan di situ kan ada trauma yang mendalam di hati Mbak Tessa yang membuat Mbak Tessa tuh berat untuk melangkahkan kaki gitu, untuk mengunjungi gitu. Bukan berarti nggak setia kawan, bukan berarti tidak sayang, bukan berarti tidak mencintai seorang teman gitu. Tapi mungkin itulah cara untuk apa ya, mengobati hati supaya jangan terjadi kesedihan lagi yang lebih mendalam gitu. Tapi ya sebenarnya ya mungkin ini udah saatnya gitu ya untuk memang ini semua terbuka dan ini semua harus dirubah gitu. Artinya kita mengunjungi, melihat, mendoakan langsung, mungkin itu yang beliau harapkan kali ya. Iya. Arwahnya di sana, di alam sana yang sudah tenang. Menurut saya sih seperti itu. Jadi Mbak Tessa pingsan mungkin karena terlalu shock gitu, nggak nyangka kalau kisahnya dengan almarhumah Nika Ardila terungkap di sini. Dan apa yang sudah dia pendam, dia nggak mau apa ya, dikejar-kejar rasa bersalah, tapi mungkin hari ini udah saatnya untuk diakhiri gitu. Kita nggak tahu ya Mami, ternyata temenan sampai segitu deketnya. Berarti zaman dulu itu kan lagi dia artis, istilahnya papan atas lah ya. Ini. Mak. Ya Allah.
kisah persahabatan dua dunia yang ternyata tidak bisa begitu saja dilepaskan. Dia kan udah pindah alam tapi masih mengikuti terus dan dia merasa sulit untuk melepaskan itu. Dan tapi gimana ya, dilema mungkin Mbak Tessa ini, dia nggak sanggup kalau untuk ke sana tapi dia juga merasa bersalah gitu. Jadi kayak percaya nggak percaya kok. Butuh ada orang yang bimbing gitu, butuh orang bimbing, butuh Iya. ada orang yang membackup gitu untuk beliau biar kuat gitu. Iya. Kayaknya nanti kita dampingin biar beliau kuat untuk berziarah, karena dia tadi minta panglima yang dampingin katanya. Takut aku kalau datang sendiri pasti pingsan katanya. Ini kayak gini pingsan. Ini dulu ya, sabar ya, kita minta waktu dulu. Aku nggak mau buat kayak gini. Ini semua udah dilewatin, udah dilewatin semuanya. Ya, Bismillah ya. Memang harus dihadap. Yakin pasti Mbak. Bismillah. Mungkin kalau sekali aja datang ke sana, mungkin beda perasaannya, akan lebih tenang. Ini kan Kalau Mbak- wawancara Tika gini juga berarti. Aku nggak pernah diginiin, Mbak. Aku lemes banget. Iya, sabar ya. Dia juga nggak tahu kalau kejadiannya kayak gini. Ya, alhamdulillah sebuah tabir misteri terungkap hari ini. Semua tidak ada yang nyangka bakal kejadian seperti ini hingga Mbak Tessa nggak bisa berhenti mengeluarkan air mata bahkan sampai pingsan. Bahwa ternyata beliau pernah sedekat itu gitu dengan almarhumah Neng Nike gitu. Mbak, apa yang disampaikan Mbak yang mungkin nggak terduga nih ya, yang datang ke sini pengen cerita apa, ternyata kejadiannya seperti ini. Aku nggak bisa nyampein banyak soalnya Masih iya apa Tapi bakal menyangka nggak kalau berhasil dengan Mata Langit sampai bisa terungkap sampai seperti ini gitu, sedetail ini gitu. karena aku kan nggak kenal, aku sama Mbak Ratna, aku sampai lupa. Aku sama Mbak Ratna juga nggak pernah ngomong pribadi gitu. Ya. Jadi aku juga tadi kaget yang Panglima bilang ada ada perempuan baju putih muda. Aku nggak ngerti siapa sih, sampai Panglima bilang nanti akan terungkap apa ya. Aku nggak ngerti. Aku nggak ada mikir ke sana. Aku mikirnya tuh cerita tentang pribadiku, leluhur pakai gitu. Kok ujung-ujungnya nyangkut ke sini gitu. Aku nggak tahu, malah datangnya lebih kencengnya yang Kodim Neng ya, Ninggalila ya. Jadi Mata Langit sudah mempertemukan dua orang sahabat dari dua dunia. Ya Allah, persahabatan dua dunia. Jadi seperti itu ya. Ya kita juga nggak pernah tahu gitu kan tentang cerita ini, dan ini spontan saja, semua energi itu bersatu. Mungkin ada hikmahnya ya dibalik cerita kejadian hari ini gitu, yang mungkin selama ini masih menjadi misteri, terutama yang memang dipendam sama Mbak Tessa gitu kan. Jadi hari ini mungkin bisa lepas secara batin gitu, artinya lega lah, artinya udah berbagi cerita gitu secara yang sebenarnya mungkin nggak dibagi cerita ini gitu, tapi dengan tidak sengaja terbuka gitu. Cerita ini bahkan nama terbuka. kecilnya aja terungkap di sini. Aku nggak pernah tahu Mbak Tessa dipanggil Medan, terus lagi dipanggil siapa tadi? Ya artinya kan istilah-istilah itu hanya Mbak Tessa yang mengetahui kebenarannya kan, cara manggilnya seperti apa gitu kan. Nah, itu mungkin kita kan nggak pernah tahu ya selama ini gitu ya. Ambil hikmahnya aja menurut saya ya, perbanyak doakan gitu kan, ambil iktibar daripada semua peristiwa gitu. Artinya dengan patuh kepada orang tua, mengikuti omongan ibu tadi untuk balik ke Medan, jadinya nggak di dalam bersama beliau almarhumah. Mungkin kalau masih posisi di sini, ditelepon mulut terus, namanya teman telepon kan pasti kita datengin dong pastinya. Oke tunggu ya, saya di sana, gua tunggu, gua susul, gua. Cuman sebenarnya maksud dalam hati tadi pengen nemuin, cuma karena posisi udah ngebohongin posisi di Medan, kan nggak mungkin didatengin jauh kan begitu. Tapi mungkin kalau posisi di Jakarta pasti didatengin. Pulang pulau belum beli tiket segala macam. Iya, belum beli tiket segala macam. Nah itulah mungkin pesan dari ibunya untuk datang pulang ke Medan itu tanpa disadari menyelamatkan. Iya. Jadi nggak terlibat di insiden itu. Kan? Berarti sebelum-sebelumnya sering jalan bareng gitu? Oh. Orang satu kasur, bukan jalan lagi, tidur bareng juga. Nggak diajak main gitu bareng naik kendaraan gitu. Oh iya, naik kendaraan itu kita dulu kan belum ada tol ya. Itu daripada kita lewat Padalarang 4 jam. 4 jam dalam tuh ya kita di mobil aja berdua gitu. Parkir, nanti nyanyi di mobil. Mobil biru. Sedan itu.
Jadi dia tuh nyetir sendiri gitu, Iya. Dia suka nyetir. kuat. Oh, pantesan Mbak Tessa juga suka nyetir. Iya. Saya salah satu ngefan beliau juga gitu. Iya, itu. Iya. Lewat pada larang itu 4 jam lebih itu kita berdua aja suka bolak-balik Jakarta. Itu kita laluin dengan Karena kopi. sampai detik ini saya nggak pernah melihat itu penyanyi di Indonesia ini yang sangat Nomornya seperti dia. masih dibangga-banggain banget gitu walaupun orang udah nggak ada dan tidak pernah pudar dimakan masak gitu. Itu yang saya kagum di situ gitu kan. Ada aura bintang yang luar biasa gitu dalam diri almarhumah ini yang sehingga terus aja gitu masih ada pemberitaan di infotainment gitu. Orangnya udah jauh kemana-mana, udah masuk. Tapi pemberitaan infotainment masih, fansnya masih solid, ya kan semua akur tanpa ada ya mungkin keluarga yang nyatuin gitu kan. Jadi orang tuh punya Aura. Punya ini sendiri gitu, solidaritas sendiri gitu untuk mengunjungi, menziarahi, membuat satu komunitas tentang beliau. Itu saya luar biasa, saya kagum gitu. Tadi Mbak bilang ada yang mau ditanyakan Panglima. Soal apa? Apa ya lupa. Jadi beliau ini aku nggak mau kayak gini gitu. Dan gimana cara melepaskan rasa itu? Apakah dengan cara nanti datang? Iya. Salah satunya itu, kuncinya itu mungkin setelah kehadiran nanti berziarah langsung ke makam beliau. Aku kayak orang bengong ini Mbak. Insya Allah nanti bisa ini. Aku masih enggak, ini mungkin kayak orang bengong Percaya itu masih antara ini mimpi apa beneran ya? Gitu. Iya, aku masih enggak connect, enggak. Bukan dua orang sahabat. Iya. Maaf ya Mbak. Menurut Mbak Tessa ini ada settingan nggak? Ada settingan nggak nih yang konten kita hari ini? Aku datang cuma konten doang. Soalnya di desa Aku datang cuma mau Mana tahu ya kan? banyak yang bilang masalahnya settingan. Nah, Mbak yang sudah menyaksikan ke sini apa dapat Apa dibuat-buat nggak nih? Apa dibuat-buat nggak? Enggak, sini cuma hubungan Mbak Ratna datang ya. Aku konten gua seperti biasa loh. Enggak seperti yang gini. Oh iya Mbak, enggak apa-apa nyantai aja aku gitu. Ya malah menceritakan hal pribadi ya sebenarnya tadi ya. Aku juga baru kenal sama Panglima, baru kenal sama Mas Agil. Agil baru Mbak kenal Ismi. sama Mbak Ismi baru kenal sama Nggak pernah cerita apapun deh. Nggak pernah cerita Pokoknya apapun. ada skenario Mbak nanti nangis ya di acara aku. Enggak kan? Tiba-tiba Mbak sendiri. Nggak ada. Ini bulu mata aku lepas semua. Soalnya mata aku basah terus ya. Ini masih basah juga ini. Lagi sedih pun Masih basah terus nih karena ini aku kayak nggak connect gitu. Kayak apa ya gue bilang aku ngapain? Kayak terpana gitu ya, terpana percaya nggak percaya ya takjub ya kok bisa nih ya tahu gitu ya kebuka gitu ya. Aku pikir tadi dari sini baik-baik kita sini aja ngobrolnya. Kok tiba-tiba tadi di situ orang jatuh. Aku bingung makanya kok duduk di situ kok tadi. Gak tahu gue Mbak dan Mbak juga cuma ngomong datang saya ini ya nanti podcastnya berbeda sama yang lain ya gue nyantai-nyantai gue nggak ngerti. Dan dia mengakui baru di podcast ini yang beliau sampai menangis Sampai gitu, lemes. sampai lemes. Malah nggak lemes. Tadi bilang gitu Pak, cuma di podcast ini doang nih gue lemes sampai kayak Tapi nggak sakit kepala ya, sakit kepala ya. Nggak tahu Nangis gitu kayak biasanya. bengong gitu. Makanya tadi dibatanya apa nggak ngerti gue apa yang gue ngomong gitu. Udah speechless ya kan, udah Iya. speechless. Dari dipanggil nama, Iya, kok bisa betul. tahu nama saya. Dari panggil Medan kan mengingat lagi siapa cuma memanggil Medan itu cuma satu orang. Kok Medan? Aku lihat Medan. korinnya. Oh itu pendamping. Oh Pendamping. itu ya aku. Bukan Bukan pendampingnya pendampingnya Nika. Nika. Masya Allah. Kan macan juga Dia dia. juga pendampingnya kan dia itu orang Sunda Rata-rata Siliwangi. Ya. Hebat sih kalau saya bilang tuh hebat banget gitu. Jadi Sampai aku tuh waktu dia meninggal tuh sampai aku nyesal gitu. Kenapa sih dalam hati kenapa sih lu suka sama Marilyn Monroe? Marilyn Monroe kan meninggal dalam ketenaran juga. Dia juga dalam ketenaran. Sampai gua gitu kenapa sih lu suka gua ngomong sendiri suka sama Marilyn Monroe jadi nasibnya tragis gitu menurut aku gitu. Nggak waktu baru meninggal ya kesini-sininya kok jalan ceritanya mampir mirip, dia masih Mirip. dikenal, Iya, dia iya. masih di ini orang yang nggak kenal dia pun suka sama dia kan. Jadi kok hampir sama gitu. Itu tahun berapa ya meninggalnya itu? 2007 Berarti sampai sekarang sudah belasan tahun. hampir 25 tahun lebih ya. Jadi menurut Mbak Tessa sendiri apa yang ada di diri dia gitu kan ini kan teman langsung ya. Kerusuhan. Iya sebelum Iya 98 sebelum itu ya 96. bakar-bakaran ya 95 ya antara 95 95 Oh, udah lama. 95 bulan 3 ya bulan 3 95 Ya 20 tahun. Jadi Mbak Tessa ini kan deket nih, udah pernah ketemu langsung kayak sama kita begini. Apa yang Mbak Tessa lihat dari sosok almarhumah itu? Ada aura apa dalam dirinya kok sehingga tuh orang banyak seneng gitu, yang sampai dia udah nggak ada pun seneng. Apa perilakunya, sifatnya, ataupun memang ada aura tersendiri yang ada dalam dirinya sehingga
dia tuh tetap dikenang gitu. Apa yang kalau aura cantiknya cantik banget. Oh, kalau soal kecantikan Kalau kita nggak ngomong diragukan. gitu, kayaknya kita suka gitu ngeliat dia tuh. Kita kayak Ada daya tarik gitu ya. Kalau dia ngomong gitu kayaknya Kayak apa narik yang gitu. makanya berapa kali saya temani produser, apapun Neng minta angka nggak pernah nawar. Pasti produsernya oke. Jadi kita ngeliat dia cara dia ngomong itu Iya. ketarik gitu loh. Kok keren banget nih orang. Kok, dia ngomong apa tuh kita percaya karena emang dia nggak pernah bohong. Setiap saya ini pasti deal. Dia ngomong apapun produser oke. Dia minta syuting nanti begini-begini oke. Sebab nggak pernah. Oh nanti kamu enggak. Nggak pernah itu produser nolak apapun, permintaan dari harga, dari wardrobe, dari lokasi semua nggak pernah. Dan dia itu orang yang tidak pernah kalau lagi syuting tidak pernah mau make up. Itu dia tidur aja, break syuting nih ya, dia tidur aja. Terus syuting langsung aja udah jalan gitu. Itu nggak ada make up kan mbak? Iya. Asli. Jadi kecantikannya benar Alami banget. tanpa makeup. Nggak ada make up itu. Lipstick apa kayak juga? Orang bibirnya udah ngeping ya. Bibirnya ngeping, mukanya itu udah memang udah. Kalau zaman sekarang glowing gitu. Enggak glowing, enggak pakai ini, Nggak pakai perawatan. Tidur nanti kalau udah tidur habis kalau syuting dia syuting lagi gitu. Enggak pernah mau touch up ini enggak. Oke aja tuh kulitnya apa? Kulitnya tuh bersih banget ya, Mbak. Putih atau kuning? Bukan putih kayak putihnya tuh kilat gitu loh. Putihnya tuh kuning langsat, kuning putih gitu kilat. Jadi udah oke aja, makanya suka pakai. Pokoknya sempurna lah ya, udah cantik, putih. Udah tinggi, cantik, apa itu baik ya, sama neneknya juga baik Sopan banget. orangnya. Banget. Dan dia orangnya continuity-nya Mbak, walaupun dia bintang besar ya. Dia nggak pernah continuity kalung kecil aja Mbak, dia lupa bawa, kita langsung beli tuh. Yang mirip dia nggak mau, walaupun itu kecil, walaupun bisa nutup sebenarnya kan, tapi dia nggak mau. Apa yang dia continuity dia harus pakai. Bertanggung jawab ya terhadap profesinya ya. Jadi itu aku pikir profesional kerja banget ya. Untuk itu dia apa sedikit pun apa misalnya dia pakai gelang hitam tuh, dia misalnya nggak pakai. Tapi katanya dia suka pakai jaket kulit ya kan? Iya jaket kulit sama sepatu dogmak itu. Oh iya dogmak. Dogmak yang warna merah hati itu suka banget. Karena kan kakinya panjang jenjang gitu ya Mbak. Oh tinggi. Tinggi 178. Oh, tinggi. Kalau ngobrol, makanya saya ada foto sama dia, saya berdiri dia jongkok, ikut jongkok supaya sama kita berdirinya gitu. Ada fotonya nggak? Tinggi. Ada. Nanti kirim ya. Kirim buat tayangan. Soalnya aku salah satu yang ngefans Lagu apa yang paling berkesan dan teringat sampai terngiang sampai detik ini? Boleh dinyanyiin? Oh itu ya. Yang sama beliau. Nangis lagi. Enggak apa-apa. Aku udah lemes banget. Iya, sedikit. Lebih suka apa? Sama Mbak. Iya, ntar aku bantuin. Suka lagi nih. Jenuh aku mendengar. Ini suaraku udah baling nih. Suaraku udah baling. Udah enggak. Nanti ada yang bilang kok suaranya jelek banget. Emang suaraku udah baling nih. Otakku lagi enggak sempurna. Apalagi abis nangis. Iya, habis nangis kan. malam-malam aku sendiri Tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Malam aku. Masya Allah. Udah. Aduh, Masya Dalam Allah. keadaan sedih masih bisa nyanyi Bulu dan mataku hafal, saya makin udah rusak, bagus. Mbak. Ini karena basah terus mataku. Maaf ya kalau bulu mataku berantakan. Masya Allah. Hari ini banyak Udah, ampun. Mudah-mudahan berkahnya ngikutin Amin. Mbak Desa ya. Amin. Mudah keberkahan soalnya kan dia berkah ya Mbak. Amin. Tadi kita kan Amin. dibilang apa aja digolin sama produser. Amin. Iya. Mudah-mudahan Mbak juga rezekinya berkah juga kayak gitu. Ya. Amin ya Allah. Tapi keberkahan jauh dari dia karena dia benar-benar istilahnya dia dapat duit apapun untuk keluarga semua. Keluarga dari sisi papanya, sisi mamanya, Masya Allah. Mbak juga kan. Ya kalau aku sih pelit Mbak sama keluarga. Biar ketawa lah sedikit saya, aku lagi lemes banget. Mbak juga baju ketawa sih. Ini Rana Listi ini apa sih postingannya bikin gua pusing. Gimana mata lagi tepisnya Mbak? Mata lagi tepis gimana Mbak? Emang tadi masuk Mata salam mata langit. mata langit.
Ini sumpah demi Allah, gua nggak tahu ini begini. Sumpah demi Allah, gua nggak tahu ini bagaimana. Dan gua nggak kenal sama Lima. Gua cuma diundang sama Pak Risti, cuma dibilang ini nggak, cluenya cuma nggak sama dengan podcast yang lain. Demi Allah, gua bersaksi demi apapun, gua nggak tahu ini kejadiannya apapun, dan demi Allah gua nggak tahu. Ini nggak nyangka gua begini, dan gua kayaknya kosong banget nih. Sumpah demi Allah apapun. Ini bulan puasa dan gua nggak ngerti apapun. Cuman calling nggak seperti podcast biasanya ya, itu aja. Dan gue berani pertama masuk udah mulai agak serem-serem tuh. Iya, udah mulai ini apa. Makanya gue bolak-balik benerin kerudung gue, bolak-balik apa ini nanti apa. Tapi ternyata begini, dan itu tanpa rekayasa, demi Allah apapun. Real ya. Nggak ada apa rekayasa ya. Jadi kalau bilang rekayasa itu ini, aku kalau sudah tadi udah agak enak, aku bisa ngomong. Kalau tadi benar-benar plong, benar-benar kosong pikiran aku, nggak ngerti apa-apa, kayak nyambung gitu, kayak bingung. Kenapa bisa begini ya, bisa begini. Berapa jam kita ngabisin begini-begini apa ya gitu. Jadi aku juga nggak, jujur aku nggak mau jelek-jelek kamera, tapi aku ini nggak terpaksa juga berantakan begini. Akhirnya aku nggak tahu ini mataku tinggal 2 apa 4 karena sini masih ada masih basah-basah, lemnya pada lepas. Jadi ini benar-benar nggak ada rekayasa. Nggak ada orang yang mau jelek depan kamera. Cantik kok sekali. Enggak, ini kan nggak ada rekayasa, nggak ada yang mau jelek depan kamera. Gua berair sampai sekarang benar. Ini sampai sekarang masih berair ya gitu loh. Jadi nangis itu nggak dibuat-buat, emang apa adanya gitu. Alis masih lempeng ya. Ini nggak kena air mata Mas. Iya. Air mata ke atas. Kalau gitu karena ini puasa. Kalau gua puasa harusnya kan nggak boleh muntah kan, Mbak. Tapi itu naik perut gua tuh naik. Iya, karena tidak disengaja, nggak apa-apa. Iya, naik gitu tadi itu kalau aku udah di puncak banget soalnya, makanya naik. Nggak ngerti itu Gutnya naik. Habis itu enak. Enak, lega dan kayak terang gitu, kayak terang. Terus tadi itu kayak terang, tapi ya benar-benar kosong, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti, tapi kayak terang gitu. Karena udah normal ya. Iya. Tinggal tacap nanti bulu mata. Oke, Bang Lima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah persahabatan Mbak Tessa dengan almarhumah Nika? Ya, inilah yang dibilang persahabatan sejati sampai mati. Walaupun yang satu masih ada usia, umur, sehat diberikan oleh Allah Ta'ala, yang satunya lagi sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi energi pertemanan sejati itu masih ada. Nah, inilah namanya persahabatan sejati itu ya ini. Jadi sampai kapanpun terus mengikuti energi itu. Walaupun orang yang udah tiada tetap ingin memberi pesan, tetap ingin didoakan, tetap mendapat petunjuk-petunjuk dan simbol-simbol yang mungkin apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu dengan peristiwa yang terjadi ini. Jadi saya rasa ini cukup baik itu untuk contoh kita semua, bahwasanya teman yang baik itu akan dikenang sampai mati. Teman sejati itu akan dikenang sampai mati. Itu tidak akan pernah hilang gitu. Tapi persahabatan yang didasari ketidaktulusan mungkin akan berakhir tidak baik dan akan berakhir terpisah, walaupun belum diakhiri oleh kematian. Di alam dunia ini saja sudah terlihat nantinya. Tapi kalau persahabatan sejati itu sampai mati pun akan terus terkenang, akan terus dikenang, dan akan terus terngiang-ngiang dalam ingatan kita. Inilah salah satu contohnya yang memang real kita lihat sendiri ya, kita saksikan sendiri. Wallahu a'lam bishawab, selanjutnya hanya Allah yang tahu. Tugas manusia terus berbuat baik, terus jalin silaturahmi, terus memberikan contoh yang baik kepada siapapun. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang menjalin silaturahmi dan membawa dapat kebaikan, dan terus akan bisa berbuat baik untuk siapapun. Itu saja. Ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listia, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Gimana Mbak? Mata-mata aku ikutin deh. Mata langit, hai mata.